Dalam hadis diterangkan barang siapa yang berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Bidukhuli Ramadan, man fariha bidu Ramadan, haram jasadu ala niran. Salah satu bentuk kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan mempersiapkan ilmunya. Dalam arti ilmu sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah puasa, ilmu hal ya gitu. Ketika kita mau melaksanakan puasa, maka dituntutlah untuk mempelajari atau mencari ilmu untuk melaksanakan puasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan makrulan. Au asin au da'wa zuhuril wal madad linuk tanti tamkini kallahu somad wa qasul isti'tafi wal irhabi nahul amiru waqifu lil babi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadim waramallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa kitabatihi wa amaddana bi asrari wa adda alaina min barakatihi wa anwarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Awaksin atawa sabalike sabalik ijhalnya au dakwa zuhur atawa ngaku dohir mustad ilaih wal madlan tambah mustad ilaih linuktati tamkini karena ana nuktah rahasia tamkini ngongangkeun maksudna supaya netepkeun mustad ilaih dina hatena sami. Allahu somad kayak Allahu somad itu Allah somad iku tempat menta wa qasdul istidab lan naja istiqtob teh nyuprih welas atop Allah ma'atif kan ya wa irhab lan membedeni nyingsinan nahul amiru sampai dapat amir utawi amir amir raja waqifun iku ngadag eta amir teh nya bil babi kalawan panto muktadona ana itu ana waqifun bil babi ini kayak jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dia masih ngajelaskeun khuruj min muqtadul zahir hal. Keluar tina muqtado zahir hal. Aya muqtado hal, aya muqtado zahir hal. Tadi teh sakumaha kamana jelaskeun seperti nendeuna isim domir dina tempatna isim zahir. Isim zahirna nu isyarah. Isim zahirna nu isim isyarah. Rahasiana macam-macam. Terus jelaskeun sebagian kamari ayeuna ngajelaskeun aksu sabalikna tina jahil berarti nganggap pinter kamari mah kan jahil. Ijhal ilal jahl eta tadi teh nisbat ilal jahl dengan nisbat kana jahal wal bal beratnya ya Allah berat esanya gitu. Nah iya sabalikna geus aksu nya eta sabalikna tina nganggap bodoh berarti nganggap fato nganggap pinter nya itu sabalikna tina berat berarti cerdasnya zakanya itu cerdas sehingga cenah hata ina lamun lamun perkara anu teu ditingali
seolah-olah ingdahu menurut eta si saminya atau kalian bisa seolah-olah karena sesuatu anu bisa ditinggali nya kakaulika seperti pangandika maneh musyirah nyisarahan ilal makna maku karena makna anu difikirkan can zahir ya makna nanya karak dipikirkan hadza muradi utawi ikilah iki muradi karena karep isun tah iya maksud aing mah gitu bahasa orang ha dia kena can iya nya ari balat papes dia iya ge pana gitu nah eta ada muradi nah eta maksudna takdirna kumaha maksudna muqtado dohirna kumaha huwa sabarana mah huwa muradi taide aksud teh nyata nganggap fatonah nganggap pinter nya dia kena si sami na gitu nya ada sami na heula nya ari bodoh mah hese dikitukeun nya itu bahayanya. Terus berikutnya aya dakwah zahir tadi teh ngaku di mana disebutkan itibar da maka sampurna zahirna in kana ghairu misal lamun eta tadi teh si ieuna lain isim isyarah isim zahirna nya nuktahna madad nya tegasna nambahan binuktati kalau nukta tamkin ziyadatu tamkin ziyadatu tamkin mustami nah tadi teh nambahna ngongangkeun musad ilaih natapkeun musad takrir natapkeun fi sami fi nafsi sa dina teh sami jaa jaidun wa jaidun fadilun contohnya jaa jaidun wa jaidun fadilun ta dina lapat jaidun kadua kudu nama huwa muqtadahirna karena kono geus disebutkan pada di pertamanya muqtadahirna dua ta ti dieu tujuanna pikeun netepkeun nanti dina hatena sami lamun tina dakwah zahir nya itu dua contoh dina bet Allahu samad muqtadahirna huwallahu samad gitu karena kunaon awalna disebutkeun qul huwallahu ahad Allah eta sarua kan jaidun fadilun nya jaidun fadilun nah eta memang untuk menetapkan ya dia kan. Terus berikutnya yuqsadu fil hawaid nah dia ngajelaskan masalah sobat ilaisun eta anu diteja dina pirang-pirang hajat nya anu di tempat menta Allah wungkul ulah kana lain ya dia kena tasawuf deui banyak gitu. Istitobnya eta tadi teh nganggap bola amri welas hayang dikarunyaan Ar-Rahman hayang di welasan seperti jelema anu ngadoa ilahi amdika ya Allah ini hambamu nya ya Allah nyeri hambamu ini ya Allah nya gitu abdu asihnya kan kudu nama takdir nama ana tuh nya dakwah makronan bidun geus contohna abdu eta ana kudunya ana asih karena makomna makom mutakalim tapi ieu mah karena hayang diwelasan gitu itu ya Allah belum makan ya gitu contohnya itu wayahna we ieu mah takdirna dihandanya ana asih jeung berikutna memedeni irhab takhwif memedeni nyingsieunan innallaha ya'murukum tuh ayat innallaha ieu dina surat An-Nisa nya An-Nisa ayat 80 potongan surat An-Nisa ayat 8 ayat 58 nya innallaha ya'mur ta innallaha sedemikian Allah nya kan firman Allah kan itu karena tuh naon muqtado hal nama ana nya lain Allah nya ana amrukum dan kunaon sebab ngaidharkeun anna fi idhar ismi adam maksudnya ismi Allah nya berketerangan ismu adam Allah tarhiban pikeun nyingsieunan gitu bahwa memang kudu di nan laksanakeun kalam anu di dieu eta nyata mayar ngalakonan amanah berat pada amanah namanya aminah mah lain deui nya amanah berarti ya itu amanah kana ahlina ketika orang boga amanah salah satu amanah kan amanah salah satu sifat rasul sidik berat tiba amanah teh nya ya Allah orang amanahnya pamajikan amanah nu boga encan boga amanahnya ya Allah contoh dinamatan eta naon tadi teh al amir waqifil bab ari muqtado hal nama tadi teh muqtado hal namanya eta ana waqifun ieu tujuanna kunaon lam yakul bi ana untuk dijawabkeun karena tahriban tuh karena nanti nyingsieunan ku ngadohirkeun lapad amir nya lapad amir siga tadi teh aya
bos ente sebutin ya, bosnya datang cek bos ngomong kieu bos datang awas nah eta geus lain deui nah gitu tahfidz salah satuna kitu nya dikeuna pikeun nyingsieunan kana si saminya tersebutnya paham ya. Nah itu beberapa rahasia anu dijelaskan tentang nu berkaitan jeung nanti ngaranna teh muqtadad dohir khuruj min muqtadad dohir hal wallahu a'lam bishawab. Terus warokot sulfikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min wajil akhir yang qasam ilal haqiqi wal majid. Kemarin sengaja jelaskan pembagian nanti ngaranna teh pembagian kalam. Kalam eta sur dibagina aya anu non kamar teh aya mubayyan aya zahir aya muawwal jeung sebagian. Ieu ge pembagian dibagi deui itu. Kalam ge dibagi ya Allah ya. Kalam ge dibagi. Aya nu kalam hakiki, aya nu kalam majazi. Naon hakiki jeung majazi? Kan jelasin hareup hakikit mah yaqfi istimal istimal alamud nyata hiji kalam anu memang digunakeuna menurut makna asalna asal lugotna sesuai cek asal lugotna digunakeun tah eta ngaran kalam intina mah sesuai tidak ente nyimpang teuing tina makna lugot ente nyimpang tina makna lugot hiji tarif pertama tarif kadua nyata mastumila fi hiji lapan anu dipake dina istilahna alaihi tina muhotob diistilahkeun muhotob teh geus ngaistilahkeun sebuah kalam menjadi sebuah logot walaupun kenyataanna bukan logot contoh lam yakun alaihi maudhu kasolah ya sanajan tetepna eta kalam karena maudhu'na lapad seperti salat eta kan hayatul mahsusoh nya salat eta tadi teh anu tos di urang terang teh ketika urang nyebutin salat urang geus paham af'alun aqwal hiji pagawean hiji ucapan anu dimimitian mutatun bitakbir muqtatam taslim anu di awalan ku takbir ihram di akhiran ku salam urang kabeh muhotob geus nyaho ngaran salat teh kitu nya kabeh salat yuk gitu kan kena tah eta padahal kenyataan mah lamun salat eta teu sesuai jeung makna maudhu'na karena makna lugot maudhu'na mah nyaeta doa bil khair doa kalawan bagusan ya kak takrib salat mungguh lugot teh nya tapi tetep eta di makna hakiki nya jadi karena kurang geus ditetapkeun ku mutakalim ngajadikeun makna hakiki atau seperti dabbah dabbah eta sering ketika dabbah eta ditetapkeun ku istilah muhotob eta ngajadi hewan lidatil arba hewan anu boga suku opat seperti himar nya anjing atau kebo sapi nya padahal eta sesuai jeung maudhu'na karena maudhu'na nyaeta hewan anu sok lempang di luhur kareapan bae kan lain suku opat doang suku dua aya urang ayeuna diekeun suku loba aya tilu aya teh aya teh nya ieu nya aya diekeun nya makana tadi teh eta tetap makna dabbah eta tetap makna hakiki sok sanajan teu sesuai jeung makna maudhu'na sok sesuai jeung makna asal lugat nah tah itulah semerta lah pahamnya itu wallahu alam bisawab. Naon deui ya materinya ayo materi nu eta
niat di dalam hati. Jika puasa yang dikerjakan adalah fardu seperti Ramadan atau puasa najar, maka harus melakukan niat di malam hari dan wajib menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu shoma godin an adai fardu syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Artinya saya niat melakukan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. 2. Menahan dari makan dan minum. Walaupun perkara yang dimakan dan yang diminum hanya sedikit, hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, jika tidak demikian maka puasanya batal. 3. Menahan dari melakukan jima dengan sengaja. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. 4. Menahan dari muntah dengan sengaja. Jika ia terpaksa muntah, maka puasanya tidak batal. Garisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai anu direncanakan kamari ngajelaskan masalah puasa. Bahasana tadi sih. Bahasana. Waduh, liar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis diterangkan, barang siapa yang berbahagia menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Bidukhuli Ramadan, man fariha bidur Ramadan haram jasadu ala niran. Salah satu bentuk kebahagiaan menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan mempersiapkan ilmunya. Dalam arti ilmu sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah puasa, ilmu hal. Ya, gitu. Ketika kita mau melaksanakan puasa, maka dituntutlah untuk mempelajari atau mencari ilmu untuk melaksanakan puasa. Ketika kita mau berdagang, kita harus mempelajari ilmu dagang. Ketika kita mau berangkat haji umroh, wajib melaksanakan mencari ilmu haji. Kita mau nikah, ya Allah, ya. Dan segala macamnya itu ilmu hal. Karena kenapa? Fakullu man bi ghairi ilmi amalu mardudatun. Barang siapa yang beramal tanpa ilmunya, maka tidak akan diterima amal ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, karena berkaitan 2 bulan ke depan, insya Allah bulan Rajab, orang Rajab jadinya, Rajab ya, dan nanti Rajab Sya'ban, orang nasabnya. Nah, Rawah kita. Rajab, Ro. Jadi Rajabnya gitu. Nggak gitu. Nah, doa yang dianjurkan ketika bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Allah, mudah-mudahan sampaikanlah kami pada bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana, ya Allah, mudah-mudahan berkahkan kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Hasil maqasidana, dan mudah-mudahan dihasilkan segala maksud kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya. Terus Kitab Ahkamus Syam, puasa. Tadi ada 2 bahasa. Ada lapad saum, ada lapad siam. Sarwa bae, saum yang siam. Kantong banyak.
siam. Siam jeung saum. Leutik teuing na. Saum. Nah, tadi coba dibaca di siam dan saum, Pak. Masdar, kira. Dua bentuk kalimat masdar. Masdar itu salah satu kalimat yang sering dibahas, kata yang sering dibahas dalam ilmu sorof dan ilmu nahu. Ya, sorof dan ilmu nahu. Masdar seperti ada kata kerja, kata benda. Nah, masdar itu sebuah kalimat yang semua kata yang tidak membutuhkan sebuah kata yang tidak membutuhkan waktu. Nah, gitu belah sementara. Nah, jadi siam dan saum itu asalnya kata dari masdar. Artinya siam dan saum baca tadi. Secara bahasa siam dan saum kita nyebut puasa. Nah, siam dan saum dari puasa. Puasa. Posoknya. Puasa. Secara bahasa nanti bagi dua. Ada dua bagian. Secara bahasa atau lugot, etimologi. Sama. Lugot etimologi ini maknanya yaitu imsak. Imsak aja. Kan? Al-imsaku yaitu menahan. Benar, al-imsaku menahan. Umum. Karena kenapa? Makna lugot, makna bahasa, makna etimologi umum min syar'i, lebih umum daripada makna syara. Umum. Jadi setiap menahan itu dinamakan puasa menurut lugot, menurut bahasanya itu puasa. Jadi, contoh salah seorang yang menahan nikah jomblo ngarananya menurut bahasa puasa. Ya Allah. Ya itu menahan sakit, ya Allah, ya itu menahan. Setiap semua menahan itu secara bahasa, tapi ya secara bahasa dinamakan puasa. Sulit. Nah, itu. Terus Bang Ado terus baca. Secara syara atau istilah atau terminologi adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa serta diniat tertentu sepanjang siang hari yang bisa menerima ibadah puasa. Dah beres lalunan. Syara istilah. Syara atau istilah atau disebut terminologi. Nah, ini yang dimaksud tujuannya yaitu syara'nya beres lugot. Mana syara' secara hukum puasa secara syara'. Nah, secara imsakun kita bahas. Secara syara' atau bahasa menahan. Imsaku anil muftir, menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Nah, menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nanti insya Allah pembatalan puasa akan dijelaskan di depan. 10 pembatalan puasa akan dijelaskan di depan. Ya, gitu. Berarti kudu terus ngajinya ya. Itu. Nah, jadi menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Tuh bidat maksusoh dengan niat yang tadi dengan niat khusus atau tertentu. Ya, ingat 18 itu ada bahas. 18 dibahas maksusoh dengan niat tertentu. Ada niat-niat tertentu. Kenapa disebut niat maksusoh? Karena kenapa? Puasa itu secara umum ada puasa yang wajib, ada puasa sunnah. Ya, itu puasa mahabah ya. Ya, terus perpuas kan? Terus lewat encannya bukannya? Sepanjang siang
hari. Jami'un naharin, sepanjang siang hari. Nah, bahas jami'un nahar yaitu sepanjang siang hari dari mulai munculnya min tulu'il fajr ila ghuribi syams, dari mulai munculnya fajar sampai surupnya matahari. Fala yasu saumina, maka tidak sah berpuasa di malam hari. Lain puasa nya mursyara. Awal saumuna aron ba'duna atau berpuasa hanya sebagian hari. Contoh, puasa dari subuh sampai jam 12. Bukan puasa. Sare itu bersihnya. Nah, makanya ada yang disebut suka beberapa orang ketika mau operasi contohnya harus disarankan puasa. Nah, puasa bukan puasa menurut syara itu. Puasa menurut bahasa. Karena kenapa? Puasa berang buka sih namanya tadi. Nah, itu jadi ingat. Jadi puasa menurut syara, puasa menurut syara rentetana tadi pertama menahan. Jadi salah satu itu menahan dari pembatalan batal puasa. Batal puasa. Satu, menahan. Terus dengan niat yang khusus, yang tertentu, pakai niat tertentu atau khususnya, khusus. Terus pada waktu siang sepanjang jami' nahar ya, sepanjang siang hari, sepanjang siang. Nah, siang ini dari mulai dibahas munculnya fajar, dari mulai munculnya fajar lain fajar satboy. Munculnya fajar sodik waktu subuh atau disebutkan waktu sodik. Ada dua fajar sodik yang fajar kadhib. Ya, fajar sodik, sodik. Nah, atau disebutkan fajar satboy atau disebutkan waktu subuh. Nah, jadi waktu subuh terakhir makan, minum, ngarokok subuh ya, sampai surup terbenam matahari atau waktu maghrib. Nah, ini dinamakan jikalau kita berpuasa pada waktu malam hari bukan puasa menurut syara. Atau kita hanya berpuasa dalam sebagian hari, contoh puasa dari jam 7, jadi dari jam subuh anggap jam setengah 5, jam 5 lah, jam 5 sampai jam 11, bukan puasa ya, itu karena berangkai nih ya, dia kena jadi puasa itu. Nah, bahas mana syarat terus. Nah, sebelum mancan itu lewat. Nah, qabilis saum, yang bisa menerima untuk dipuasa. Nah, itu dua, hapuslah. Menerima di puasa. Menerima untuk, karena ada beberapa hari yang tidak bisa untuk kita puasa atau haram. Ya, yaitu taeta dijelaskan dalam kurung itu yang muqabil, yang tidak bisa menerima puasa. Contohnya ada 5 hari yang diharamkan. 5 hari diharamkan puasa. Yang pertama yaitu Idul Fitri, Idul Adha, yang tasyrik itu 11 sampai 13 bulan haji. Bulan haji orang ya, Dzulhijjah. 5 hari ini haram untuk puasa. Ular jenting. Dan ada yang makruh yaitu puasa syak yang dulu. Syak itu apa? Tanggal 30 Sya'ban. Dan ketika sudah ada peneropongan hilal, ru'yat hilal sudah terjadi dan memang belum ditetapkan ternyata puasanya, itu disebut syak. Hari syak, makruh untuk berpuasa, tidak haram, makruh kecuali bila sabab, di sini bila sabab. Kecuali ada sabab masih ada kodok, boleh, tidak ada makruh. Ini jelas haram walaupun kodok yang 5 ini. Atau lagi yang disebut hari syak, ada yang mengatakan 15 ke sana bulan Sya'ban. Dari mulai tanggal 15 ke sana di bulan Sya'ban. Ketika memang tidak dibiasakan puasa di awalnya.
Tapi kalau memang biasa puasa di tanggal 1, 2, 3 bulan Sya'ban sampai 14 teruskan atau masalah. Ya dia. Jadi kecuali ada sabab seperti qadha, kifarat dan segala macamnya itu boleh. Nah, jadi terus dan tadi dari orang muslim yang berakal dan suci. dan dari orang muslim yang berakal. Itu syarat-syarat saudara mah. Syarat-syarat coba dipecah kurang kan. Dari orang muslim yang berakal. Syarat-syarat 1, 2, 3, 4 tuh sobat syarat tak. Eta kata-kata itu kok 4 syarat, makanya harus dibahas. Terus 4 syarat. Syarat berikutnya muslim. Muslim. Berarti ketika bukan muslim, non muslim, wajib gak puasa? Sah teu puasa nak? Ente. Ya. Muslim dan akil. Akil. Atau dikumpulkan ini biasanya akil baliknya, akil balik dalam kata mukalaf. Mukalaf orang Islam balik Nah, orang Islam ketika sudah balik, laki-laki perempuan 9 tahun. Nah, secara singkatnya karena di bab itu terus bahaskan. 9 tahun. Terus laki-laki 15 tahun atau ada pilihan setelah mimpi atau keluar mani, perempuan haid ya kan pilihannya. Nah, ini balik. Berakal, tidak gila, waras ya. Nah, ini berarti ketika orang muslim yang berakal dan balik atau dikumpulkan dalam satu kata mukalaf itu orang Islam balik dan berakal, maka itu wajib melaksanakan puasa. Bagaimana seandainya ada orang Islam yang sudah balik dan berakal tapi tidak puasa, berarti dosa. Islam udah balik iya berakal tadi itu ya. Sedang ya. Nah itu. Terus suci dari haid dan nifas. Tohorin khusus wanita. Suci khusus wanita dari haid nifas. Sebenarnya ada satu lagi, nifas, wiladah, suci, haid, nifas, wiladah. Nah, untuk perempuan, kenapa? Ketika seorang perempuan melaksanakan puasa dalam haid, nifas, dan wiladah, itu tidak sah berpuasanya. Jadi alhasil, takrif menurut syara itu ada beberapa bagian syarat. Imsak anil muftir. Pertama, yaitu menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Satu. Yang kedua adalah maksud niatnya harus khusus atau tertentu ya. Tuh dua di bagian-bagian kan. Jami'un ya puasanya dalam seluruh hari. Dan orang yang berpuasanya jangan hari yang diterima untuk berpuasa. 4 syaratnya. Ya, terus orang yang berpuasa harus Islam. Baligh tuh 7 ya kan, tambahan berakal tenan atau mukalafnya ya 7 tambah berakal. Terus harus suci dari haid, nifas dan wiladah 8 dinas syarat eta wungkul. Ya, jadi susunannya itu subhanallah. Ya, itu disebut makna secara syarat istilah puasa. Maka ketika terus tulisannya maka puasa tidak wajib bagi memiliki orang sifat sebaliknya. Ya, berarti contoh sebaliknya dalam artinya orang tidak berakal, orang tidak dalam keadaan tidak Islam, orang dalam keadaan tidak suci lagi haid nifas, itu tidak diwajibkan puasa. Nah, tadi itu ya. Ketika memang sudah mencukupi dengan syarat-syarat tadi dan tidak melaksanakan puasa, maka hukumnya dosa. Ya Allah. Ya.
qabilus saum muslim mutarakin Islam. Falaisu pahalan dafna ba'da. Nah, terus. Fardu-fardu puasa ada 4. 1. Niat di dalam hati. Syarat. Syarat wajib puasa. Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Islam, balik, berakal, mampu berusaha. Terus, gantian. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat yang sebaliknya. Nah, tadi kita baru membahas masalah puasa secara bahasa dan secara istilah atau syarat. Nah, kita mulai masuk ke syarat puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib melaksanakan puasa. Syarat wajib. Syarat wajib melaksanakan puasa yang pertama Islam. Syarat wajib melaksanakan puasa yaitu Islam. Ada 4. Islam. Maka ketika bukan Islam tidak diwajibkan berpuasa. 2. Balik. Balik. 3. 4. Mampu melaksanakan puasa. Yang pertama yang kedua yaitu balik. Tadi masih nyambung lah. Balik. Bulug atau balik. Balik bahasa orangnya balik. Tadi sebutkan kalau perempuan baliknya itu 9 tahun atau memang sudah haid. Laki-laki itu maksimalnya 15 tahun atau sudah ngimpinya eta we kana. Aku mah bae pokoknya paksa tuh mah bebasnya dia. Katilo yaitu akil nah tadi berakal. Maka tidak diwajibkan ketika orang tidak berakal. Contoh, orang gila tidak wajib puasa. Berarti lamun nutup puasa berarti itu. Ya. Islam balik berakal, tapi itu puasa. Iya, 4 nyata mampu untuk melaksanakan puasa. Kudrat jadinya mampu melaksanakan puasa. Maksudnya tidak sakit, tidak lagi haid, mampu. Ada menurut hissi, ada menurut syar'i kan. Menurut hissi tadi orang-orang yang memang tidak mampu melaksanakan puasa karena kondisi tubuh lagi yang sakit segala macamnya. Ada lagi yang mengatakan bagi wanita yang haid dan haid contohnya, haid itu sebenarnya mampu melaksanakan puasa, tapi menurut syarat, menurut hukum itu tidak disebutkan tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi syarat puasa ada syarat wajib puasa. Islam balik berakal dan mampu. Ketika seseorang sudah mencukupi 4 syarat ini maka wajib melaksanakan puasa. Islam balik berakal mampu. Urang diri kumaha? Ya Allah. Allah. Terus. Fardu-fardu puasa ada 4. 1. Niat di dalam hati. Dap. Balik Islam. Fala pertama fardunya beres. Fardu wajibnya hanya wajib, fardu sama. Wajib atau fardu. Pertama niat.
Niat di dalam faraiduhu. Niat, niat di dalam hati, niat biqalbin fa in kana sawma fardun kabadun. Niat di dalam hati. Kenapa innamal a'malu bin, sahnya satu amal itu tergantung dengan niatnya. Maka mau tidak mau ketika kita melaksanakan puasa itu wajib melakukan niat. Niatnya yaitu di dalam hati. Dan niat di dalam hati di sini sebutkan istighdor hakiki. Siga salat. Istighdor hakiki. Awas ulah sembarangan. Ya. Ngahadirkeun makna puasa. Ngabayangkeun makna puasa, menghadirkan makna puasa di dalam hati ketika kita melaksanakan niat. Jadi niat melaksanakan niat nawaitu sumagodi an adai fardhu syahri Ramadan dan seterusnya di lisan itu sunnah dan wajibnya tambahan istihdur, membayangkan jenis bentuk puasa. Gitu osok orang. Itu istihdornya dia kena. Tapi teman memang sunnah. Tapi seperti sholat kan mulut membaca niat. Sholli fardhu subhi rakaataini. Terus kata banyak. Itu udah kodok kan soalnya. Nah, dan hati mengucapkan niat. Nah, sir membayangkan wujudnya, bentuknya, kelakuan sholat. Ya, istihdor. Puasa sama. Ya, puasa sama. Ketika kita melaksanakan niat, ya, mulut mengucapkan niat. Mau mandi puasa? Fardholillahi ta'ala. Hati dibarangnya dengan hati niat. Saya niat puasa terus, ya. Dan bayangkan di dalam hati sir kita pelaksanaan bayangan puasa. Bayangkan. Gitu, ya. Nah, itu dalam niat. Sampaikan ka dia orang ya. Ya Allah. Subhanallah. Eta karak niat unggul, ya. Iya karak awal can iya ya gitu. Biqalbin. Jadi ini dibayangkan ulah lain bais gitu. Jadi membayangkan itu imsak anil ftir jam an-nahar ya, membayangkan dalam hati itu yaitu menahannya sesuatu hal dari yang membatalkan puasa pada sepanjang hari. Dibayangkan. Tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan puasa. Ini terbalik. Nggak bayangkan sare bener bayangkan ya Allah. Nah itu sama kan langsung kayak ke subuh sare ya ya Allah. Hudang tadi itu asar ya. Ya Allah. Bahaya ya. Jadi terus berikut. Menahan dari makan dan minum. Menahan kalewat. Langsung keduanya. Pertama baca pertama. Satu, niat di dalam hati jika puasa yang dikerjakan. Nah, eta kalewat eta. Jika puasa yang dikerjakan. Eta kan karena ngabas niat di dalam hati. Jika encan kan beres. Ya, terus. Jika niat yang dikerjakan adalah fardu seperti Ramadan atau puasa najar, maka harus melakukan niat di malam hari. Dan wajib menentukan puasa yang dilakukan di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu sumaghodin an adai fardu syahri Ramadana di sanati bilai ta'ala. Artinya niat saya melakukan puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kali itu kedua. Itulah. Terus niat di dalam hati wajib mulut mengucapkan niat, hati berniat dan membayangkan istihdor, membayangkan
tingkah laku kita dalam melaksanakan puasa, membayangkan kita menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa. Jadi tilu paket nanti lu mulut niat, hati kumaha tian bahasa Indonesia nan ya berbicara dalam hati naon bahasana, hati berbicara kita ngegerteknya bahasa orangnya ya Allah. Berbicara dalam hati dan membayangkan secara keseluruhan minimal, secara gambar keseluruhan kita puasa dari mulai terbitnya matahari fajar sampai terbenamnya matahari, membayangkan kita menahan sesuatu hal dari pembatalan puasa. Gitu. Mantap kan? Eta puasa niat karak niatnya. Gitu. Terus, apabila puasanya itu puasa fardu. Puasa fardu. Nah, niat apabila puasanya puasa fardu. Puasa fardu namanya puasa fardu. Ramadan. Naon deui? Nazar, naon deui? Kifarat, naon deui? Kodok. Sekolah paling wajibnya gitu. Atau wajib kodok kan. Nah, jadi apabila memang apabila puasanya itu fardu seperti Ramadan, nazar, kodok, kifarat ya, itu maka wajib kifarat ya. Nah, bas aya nu tadi kabas kerawat. Latak punya tuh bilisan dudal kolbi. Tidak sah niat, masalah niat. Tidak sah niat di dalam lisan tapi tidak di dalam hati, tidak sah. Dan tidak disyaratkan mengucapkan niat di dalam mulut. Tidak disyaratkan. Jadi pamening-mening. Naon bahasa pamening-mening? Gitulah. Gitu. Lebih baik kita mengucapkan niat di dalam hati, tidak di dalam mulut, lisan. Kalau itu sah hukumnya. Tapi kalau sebaliknya, dalam mulut kita mengucapkan, tapi di dalam hati tidak mengucapkan, tidak sah. Ya, Masya Allah. Ya, gitu. Karena tempatnya niat di dalam niat doang. Oh, lain sebenarnya. Gitu. Karena kenapa alasannya? Dalam kitab Raudhah disebutkan karena supaya diusail lisanul qalba, supaya lisan itu bisa menolong hati. Ya, niat nawa itu semua dari nulungan hati. Ya, menarikkan. Terus Ramadan. Nah, apabila tadi itu puasanya puasa wajib seperti Ramadan, kifarat, qada, maka disyaratkan niatnya di malam tabit. Nanti metingkeun niat. Naon? Memalamkan niat, bermalam niatnya metingnya lain eta ya. Tabit. Tadi teh ya. Nah, untuk puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak diwajibkan memalamkan niat. Jadi walaupun puasa sunnah, walaupun setelah subuh atau sebelum jawal teh duhur, sebelum waktu duhur jam 10 jam 11 pagi-pagi belum makan dan minum, kita boleh meniatkan puasa syarat sebelum jawal dan belum makan apapun, belum cari ngopi, cari ngerokoknya jawal. Jadi masuk ke mu'tamad ala mu'tamad, menurut kalau mu'tamad. Ada yang menurut kaul yang lain bahaya mah wakilnya. Gitu guys, eta bahaya lah. Nah, jadi itu dalam kil bahkan setelah jawal pun bisa. Ya, itu. Nah, tapi ini tidak dianjurkan untuk dipakai. Dalam kil juga boleh walaupun setelah makan dan minum niat deui boleh dalam kil. Nah, tapi tetaplah secara umum garis besar ya bahaya. Secara umum garis besar puasa fardu ya Ramadan, nazar, kifarat, qada itu niatnya di malam hari. Ya, mana malam hari? Malam hari itu dimulai surupnya matahari. Nah, surup tadi terbenam matahari sampai muncul fajar. Waktu maghrib dan waktu sampai waktu subuh. Nah, itu harus di antara itu.
Ya makanya kalau di setelah taraweh kan kita bareng-bareng niat puasa. Ulah waka kabur taraweh nih niat heula nya kaburnya. Itu kadang teu taraweh ya. Leuheung kabur teh taraweh teu ya. Ya, ya Allah ya itu ya. Nah itulah dalam seperti Ramadan itu wajib melaksanakan puas niat di malam hari. Karena kenapa? Ramadan itu luar biasa. Ramadan itu waktunya dilebur. Ramadan itu lembur, melebur dzunub. Dileburnya dosa-dosa, dihapusnya dosa-dosa kita. Ya, subhanallah. Karena Ramadan itu adalah afdhalus syahr. Uh, Sesungguhnya Ramadan itu bulan yang paling utama. Terus bulannya syahrullah menurut Allah. Terus berikutnya adalah bulan Muharram. Berikutnya bulan Rajab, berikutnya bulan Zulhijjah, berikutnya bulan Zulqa'dah, berikutnya bulan Sya'ban dan bulan sisanya. Nah, jadi bulan-bulan yang paling mulia yang pertama adalah susunannya bulan Ramadan, terus bulan Muharram, terus bulan Rajab, terus bulan Zulhijjah, terus bulan Zulqa'dah, terus bulan Sya'ban dan sisanya bulan berikutnya. Luar biasa. Makanya luar biasa. Karena kenapa di bulan Ramadan itu ada hari yang sangat luar biasa. Hari di mana akan 10 akhir Ramadan akan dilipat gandakan amal kita, disebut Lailatul Qadar. Itu. Ya. Waduh, pasan akhir Pak itu ya. Itu. Terus tadi yang disebutkan wajib itu bukan hanya Ramadan, ada nazar, ada kifarat, ada qadha-nya, ya qadha-nya, ya ada qadha. Yaitu itu harus di waktu malam hari niatnya. Karena kenapa? Kalau di waktu siang hari tidak sah. Fala niatu. Karena tidak sah orang yang berpuasa dengan niat bukan pada waktu malam hari. Semua betul-betul di mana malam minggurobi syamsi ila tulul fajar, dari mulai surupnya matahari sampai munculnya fajar, dan tidak disyaratkan juga harus tengah malam, nisful lail, nisful akhir tidak disyaratkan. Penting yang ada cakupan dari antara maghrib dengan subuhnya itu. Nah, satu masalah. Apabila seorang niat pas waktu fajar, apakah tidak sah atau tidak berpuasa? Jawabannya tidak sah. Karena tidak ada tabit, tidak dimalamkan niatnya. Contoh, fajar. Malam dari mulai maghrib buka puasa sampai sebelum fajar kita lupa untuk niat. Lupa untuk niat. Pas mau subuh sahur, 5 menit lagi subuh sahur. Pas adzan, Allahu Akbar, fajar ya kan? Subuh baru niat, sah. Karena kenapa? Ada syarat niatnya itu harus dimalamkan, ya, dimalamkan niatnya. Karena atau meting ngaran eta lain meting itu nya nyubuh gitu. Maksudnya harus diantar itu. Jadi pas eta mah untung Pak eta nya star. Finishnya startnya maghrib. Finishnya atau mah finish anggesannya gitu. Lewat sih temannya. Makanya kenapa ketika seseorang buka puasa langsung tidur pas bangun jam 11 siang teu sah puasana. Tapi wajib iftar. Iftar itu tidak makan dan tidak minum seperti puasa tapi wajib qadha ya. Nah, karena bulan Ramadan. Ya Allah. Terus lain wajib. Dan tidak wajib juga menentukan niat dalam puasa puasa Ramadan. Wajib menentukan puasa di bulan Ramadan. Terus tadi aku mau baca nanti. Niat coba. Entar luhurna, sancana. Luhurna coba. Entar luhurna di. Terus menentukan
puasana ditentukan puasa fardu na Ramadan ataukah kifarat ataukah nazar ataukah qada kan opatinya tentukan. Walaupun dalam satu keterangan walaupun tidak di harus jenis kiparatnya. Kan kiparat macam-macam. Ada kiparat sumpah, yamin, ya kan? Ada kiparat zihar, menyamakan istri kepada ibu. Ya Allah, nyamakan, ngelehkeun ieu mah ya Allah. Ya, ya, kiparat yamin dan macam-macam kiparat banyak ya. Di bab kiparat nanti bahas ya. Tidak ditentukan kiparat ya, khusus kiparat ya yang ditentukan itu. Walaupun tidak nadar itu walaupun tidak dikhususkan untuk nadar. Nadar iya mau puasa nadar iya ya Allah ya. Tidak nadar begitu. Ataupun kodok pun tidak ditentukan kodok tahun sakieu ya macam Allah nya dia kira. Kodok be maksudnya. Jika nah yang penting bisa membedakan antara ini. Mana puasa Ramadan, mana puasa nadar, mana puasa kiparat, mana puasa kodok. Niatnya harus terperinci, terpisah. Karena empat puasa ini puasa yang wajib, semuanya wajib. Ya. Terus kan itu sempurnanya, kesempurnaan. Baca kesempurnaan. Puasa Ramadan yang paling sempurna adalah nawaitu shoma godin an adadi fardhu syahri Ramadana amili sanati nilai ta'ala. Nah, ya udah. Nawaitu shoma godin. Dalam niat itu yang paling utama. Shoma godin an adadi fardhu Ramadan. Dan bagusnya lagi dibarengan wisanu yaqulu imana wa ihtisaban liwajhil karim. Nah, ayat terang. Dan ulangi lagi ya, akmal. Kesempurnaan niat puasa di bulan Ramadan yaitu nawaitu shoma an ada'i fardhu syahri Ramadan. Di sana lillahi ta'ala atau fardhu lillahi ta'ala. Nah, Saumir Ramadan. Ada nyebut Ramadan hadis sana. Ada yang nyebut Ramadana, ada Ramadan. Menang dua lagi. Boleh dua-duanya juga. Karena ada alasan. Pertama memang jika itu diidopatkanlah lapad Ramadan kepada isim isyarah, jadi lapad Ramadan jadi mudhof. Isim isyarah jadi mudhof ilaih, dibaca Ramadhani ya. Itu menang Ramadana jadi maka menjadilah Ramadan mana tadi isim isyarah likan Ramadan hadis sana eta Ramadana hadis sanahnya jadi dzaraf maka dibaca Ramadana hadis sanahnya jadi dzaraf menang ya itu menang Maradona ya itu ya. Boleh Ramadhani ya, ada semuanya ada alasan, ada keterangan, ada dalilnya. Ramadan ya, ayat Ramadan ya dia kena itu. Dan semuanya alasan. Yang penting itu lapad niat, yang jelasnya niat di dalam hati. Nah, jadi niat dalam Ramadan. Terus berikutnya lillahi ta'ala wa yusanu yaqul iman wa ihtisaban liwajhil karim ya. Itu lillahi ta'ala tanya disunahkan menambahkan lapad imanan wahtisaban di wajil karim. Jadi panjang nama kieu. Nawaitu bareng-bareng. Nawaitu shoma godi an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wahtisaban di wajhil karim fardholillahi ta'ala. Eta nu panjang nama apanya? Itu sempurna mana? Nu afdol nama. Itulah. Terus Menahan dari menahan dari makan dan minum. Walaupun perkara yang dimakan dan yang diminum hanya sedikit, hal ini ketika ada unsur kesengajaan. Jika seseorang yang berpuasa melakukan makan dalam keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka puasanya tidak batal. Jika ia adalah orang yang baru masuk Islam atau hidup jauh dari ulama, jika tidak demikian maka puasanya batal. terus katilu ya tanya. Dua. Engke katilu maksudnya. Niat beres niat. Dua niat beres. Nu katilu. Nu kedua imsak. Menahan. Makan.
minum. Menahan, yang kedua itu imsak, menahan dari makan dan minum. Walaupun yang dimakannya itu sedikit atau yang diminumnya pun sedikit. Dalam keadaan sengaja. Contoh makan dan minum sedikit mana? Minum sedikit air ludah yang sudah keluar dari batas gigi, kita minum lagi, ya batal, ya batal karena kan batasnya batas gigi air dari terus seperti makanan sisa sahur, batal, ya itu makanya awas, sunahlah sebelum kita sebelum menghadapi subuh, bersihkan mulut kita, gosok gigi dan segala macamnya supaya jangan ada bekas dari mulut kita, sampai rasa pun jangan ada, supaya karena kenapa? Itu hilangkan rasa dan segala macamnya, itu supaya memang menjadikan benar-benar kita melaksanakan puasa itu mulut tuh bersih, tidak ada bekas kotoran, tidak ada bekas, rasanya pun tidak ada, hilangkan rasanya, zat dan rasanya hilangkan, ya itu walaupun sedikit. Indah apabila makan dan minum itu dilaksanakan dalam keadaan sengaja. Bagaimana faedah nasian? Apabila seseorang makan dalam keadaan lupa, bukan makan nasi, atau tidak tahu, di sini lupa dan tidak tahu ada beberapa keterangan. Ya, tadi kan posisinya walau sedikit makan dan minumnya. Di sini dalam keadaan bagaimana seandainya orang yang berpuasa dalam keadaan lupa. Wakalu amidan. Bentar. Sebelumnya dalam keadaan sengaja. Bagaimana kalau dalam keadaan tidak sengaja? Contohnya seseorang dipaksa untuk makan dan minum, ya itu batal. Tidak batal puasa ketika dimakan itu. Tapi kalau seandainya callingan, waduh, saling memaksa, waduh, batal ya. Ya Allah. Itu. Ya tadi kan. Terus, kalau seandainya seseorang itu makan atau minum dengan sengaja, ya boleh makan dan minum atau dengan sengaja. Bukan sengaja, nasian dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Walaupun makan dan minumnya banyak. Ya Allah. Karena kenapa? Orang yang lupa dalam puasa dengan makan dan minum itu disamakan dengan sebuah suguhan, persembahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Parasma nanti Allah itu anggap nama gitu ya. Itu. Kau jahilan atau memang bodoh, tidak tahu bahwa makan dan minum itu membatalkan puasa. Contohnya ada dua perkara ini. Satu orang yang baru masuk Islam, ya, contoh masuk Islamnya pas malam dan besok harus puasa, dan dia belum mengetahui bahwa makan dan minum itu salah satu yang membatalkan puasa, maka diampuni ketika memang sudah ada negor. Contoh, Pak, kan Bapak puasa, kenapa makan? Oh emang, contoh mualafnya, emang puasa makan atau minum batal puasa? Iya Pak, langsung, ya tidak makan dan minum lagi. Nah itu enggak batal. Tapi kalau terus kedua makin batal, ya. Gitu guysnya. Sebenarnya sangat jarang kemungkinannya itu, karena puasa itu. Atau yang kedua itu orang yang hidupnya jauh dari ulama, ya, sampai tidak tahu pembatalan puasa. Subhanallah, malah ayatnya kena. Orang yang diampuni itu seperti itu, ya. Ketika orang yang tidak berpuasa, sama puasa pun bukan hanya batal, dia tidak tahu memang puasa itu wajib, jauh dari ulama, ya, itu diampuni, ya. Ketika batal puasa segala macam. Nah zaman sekarang, zaman internet, zaman ini sangat jarang, ya. Makanya searchingnya yang benar, ya itu, ya itu. Nah dalam artian kalau sengaja, apabila memang kalau tidak sengaja, atau disengaja, tidak batal puasanya.
tidak sengaja dan memang dalam artian tidak tahu. Tidak tahu dua perkara. Tidak tahu itu yang baru masuk Islam atau yang jauh dari ulama. Nah, itu maka diampuni, tidak batal puasa. Berbeda lagi fa'ikan jahil apabila tidak tahunya, bodohnya itu ghair ma'dzur, seperti memang orang bodohnya itu belajarnya, dalam proses belajarnya dia gegabah dalam atau mungkin malas untuk belajar. Ya, itu mah tidak diampuni. Malas untuk belajar tidak diampuni. Ya, gegabah dalam belajar, malas untuk belajar itu tidak diampuni. Wailah, dan apabila tidak seperti itu maka batal puasanya, ya kan? Apabila seseorang itu belum tidak termasuk orang mukalaf, ya mualaf ya, yang baru masuk Islam, atau tidak jauh dari ulama, dekat dengan ulama, tahu dengan syarat, itu tetap batal puasanya. Ya, itu kodok dibahayanya. Itu. Terus 3. Menahan dari melakukan jima dengan sengaja. Adapun melakukan jima dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti menahan dalam keadaan lupa. Jima atau berhubungan badan, bersetubuhlah, bersetubuh, suami istri, awas, sah, awas guys, suami istri sah, ya itu. 3. Menahan dari melakukan hubungan badan atau bersetubuh suami istri yang sah. Lama istri batur kumaha piomongkeun ya itu. Dong katanya lain deh. Melakukan suami istri jima dengan sengaja, amidan, dengan sengaja. Apabila dalam keadaan lupa, ayah kitanya jima lupa. Nah, lupa jima kumahanya ya Allah. Dalam artian memang seseorang itu memang lupa lagi melaksanakan puasa. Dijelaskan di sebelum al-jahilan alam matarihi, maksudnya yaitu amidan sengaja, yaitu orang yang tahu dengan haramnya berjima ketika melaksanakan puasa. Fadil jemu jahilan madrun au makruhan. Jadi maksudnya bukan lupa seperti itu ya. Tadi orang yang memang tidak tahu bahwa jima itu termasuk salah satu yang haramkan itu ya, tapi itu mungkin aja namakan itu mungkin fala yasihu jima itu. Maka tadi itu ya, bagaimana seandainya kalau dalam keadaan contohnya dipaksa untuk melakukan jima ya, dari itu ya tidak sah. Nah, di sini disebutkan jima dalam keadaan lupa atau dipaksa itu seperti hukumnya makan tadi, dalam artian tidak membatalkan puasa. Terus 4. Menahan dari muntah dengan sengaja. Jika ia terpaksa muntah, maka puasanya tidak batal. Menahan dari muntah sengaja, tidak sengaja. Kalau disengaja batal. Contoh disengaja, sengaja ya gitu. Nyawa kotok lantung di ambuan ya gitu. Nah, itu semua sengaja. Dan memang kalau kita muntah tidak sengaja, syarat setelah muntah harus dicuci. Ya, syaratnya muntahnya tidak lebih dari 3 kali. Keluar ya. Dan setelah muntah yang tidak lebih 3 kali, 1 kali, 2 kali, itu mulut harus dicuci. Semua mulut harus dicuci, termasuk cairan dikit ya, dikena. Awas oleh telan ya. Karena kenapa? Ketika ada yang tertelan itu najis dan balik lagi ke jawab itu batal. Batalnya dirinya balik deui ya, dikena. Awas. Jadi batal puasa. Nah, beresnya. Nah, jadi alhasil fardunya puasa ada 4 dengan penjelasan yang tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu niat pada waktu niat di dalam hati yang fardu, niat itu di dalam di waktu malam hari. Yang kedua menahan makan dan minum. Yang ketiga menahan jima, berhubungan badan suami istri yang sah. 4 menahan muntah. 4 fardu
puasa. Masih banyak pembahasan puasa. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan bahas lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terus Tauhid, sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang ke-20. Mutakalimun atau mutakalimat, artinya maha mendengar. Sifat mustahilnya abkam, artinya bisu. Dalilnya yaitu dalil sifat kalam. Surat surat An-Nisa ayat 164, dan artinya dan Allah berbicara langsung kepada Musa. Pengamalannya memperbanyak membaca Al-Quran dengan khusyuk, penuh penghargaan atau hormat, serta mengagungkan, memakai ilmu tajwid dan tidak gegabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam baqo binafsihi ilmu ayat sama qadiran muridan terus beres lah. Adam Hudus termasuknya gitu. Nah, sifat wajib di Allah yang ke-20 yaitu sifat mutakallimun atau mutakali, artinya maha mendengar Allah. Sifat mustahilnya yaitu abkam, yaitu bisu, mustahil Allah bisu. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 164. Potongan aslinya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Pengamalannya yaitu memperbanyak baca Al-Quran dengan khusyuk, penuh penghargaan atau hormat, serta mengagungkan, memakai ilmu tajwid dan tidak gegabah dalam baca Al-Quran. Ngamal kira gitu ya, gitu. Jadi gampang kan, tauhid gampang. Luar biasa ngamalnya macam gitu ya Allah ya. Jadi cara mengamalkan sifat kalam, pengamalan sifat kalam. Kalam itu mutakalimun itu artinya Allah maha berbicara, maha berkalam ya. Mustahil Allah abkam, bisu. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. 3 poin. Keempatnya adalah pengamalannya memperbanyaklah baca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh penghormatan. Ya Allah, memakai ilmu tajwid ya. Tinggal ditarget ya. Ada yang baca Quran khatam 3 kali 3 hari sekali, seminggu sekali, 10 hari sekali. Subhanallah. Ada yang luar biasa. Salah satu sahabat mengatakan sehari semalam 8 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Siang 4 kali, malam 4 kali. Subhanallah. Ya Allah. Orang sabar kali. 1 tahun sudah. Ya Allah ya. Itu. Nah, itu. Jadi sepintas lah masalah kalam. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid, tasawuf. Allah. Allah.
Janganlah kalian saling berbuat dengki, fitnah, marah, bermusuhan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Muslim itu muslim. Hadis di atas berarti agar kita sekalian, satu, jangan berharap akan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Dua, janganlah menambah harga barang dagangan tidak karena senang atas pembeliannya, melainkan karena untuk menipu atau mengecoh orang lain. Tiga, janganlah saling memarahi antara satu sama lain. Empat, janganlah menunjukkan sikap kebencian antara satu sama lain. Lima, jangan saling mengurangi harga barang dagangan bagi seorang pembeli pada saat khiyar, saat tawar-menawar masih berlangsung, dengan mengatakan, batalkan membeli barang itu dari si A, aku akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga seperti itu dengan barang yang lebih bagus. Nah, menyibukkan diri untuk melaksanakan ajaran agama Islam seolah-olah kita sekalian adalah anak-anak dari satu orang laki-laki, sebagaimana kalian adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa. Bahwasannya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain dalam hal agama. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali dari Rasulullah SAW bersabda, dendam dan hasud akan memakan pahala amal-amal baik seperti api yang melalap kayu. Diceritakan bahwasannya iblis datang di depan pintu kerajaan Firaun, lalu ia mengetuknya. Firaun pun berkata, siapa itu? Iblis menjawab, jika memang kamu adalah Tuhan, mengapa kamu tidak mengetahui siapa aku? Ketika iblis itu masuk ke dalam istana, ia berkata kepada Firaun, apakah kamu tahu di dalam bumi terdapat orang yang lebih buruk dari kamu? Firaun menjawab, siapa dia? Iblis menjawab, orang yang dengki, karena dengki itulah ia merasakan kesengsaraan ini. Nah, cabang iman K40 utruk wa amsikul ghilli wal hasad harim li irdi musliman fataslimu ghillin dendam itu ghillun unak ghillun unak hasud min syarri hasidin idza hasad. Luar biasa, iya penyakit hati luar biasa. Ya, ghillun udah dengar hasudnya bahaya angel. Hasad. Nah, dendam dan hasud. Kenapa ditakrif dendam? Dan hasud, dendam adalah kebencian yang timbul sebagai buah dari kemarahan. Sedangkan letak dari kekuatan marah adalah hati. Nah, bahasanya dua bahas. Jadi posisi dendam munculnya pertama tidak marah. Amarah akan menimbulkan dendam. Dan posisi amarah di mana? Hati, berarti penyakit. Sesuai dengan takrif ilmu tasawuf, kan tasawuf itu taswikul qalbi, membersihkan hati tadi. Nu merasa marah itu hati. Timbulna marah bisa menimbulkan dendam. Harusnya ya Allah. Dan hati. Dendam merupakan keadaan di mana hati seseorang sangatlah marah. Jadi memuncak, kan? Hati marah, memuncaknya kemarahan tidak tersalurkan menjadilah dendam. Ibaratnya seseorang lagi marah, memang disalurkan, atau ya kan, beres tuntas. Daripada dipendam, ya Allah. Payah itu. Dendam merupakan keadaan di mana hati seseorang sangat lama, artinya pada saat itu temperatur darah yang ada di hati sedang berada pada titik tertinggi untuk melakukan pembalasan. Kita merasakan ketika marah, panas ya, itulah luar biasa. Ya, itu. Dalam keadaan dendam, hati akan terasa sangat berat
dan ini akan langgang dan terus berlanjut selama dendam yang diharapkan belum terlampiaskan, terus membatu ya. Saencan angges moal can dilaksanakeun mah. Ya Allah, al mukminun laisa bihuquqillah. Tidaklah orang yang beriman merasa dendam. Jadi ketika orang yang beriman itu harusnya tidak merasa dan berarti alhasil ketika orang dendam itu tidak, ya Allah, dendam, beres dendam. Hasud, bahasa Indonesia dengki. Ciri-ciri hasud yaitu adalah tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat, namun ia senang jika orang lain dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hasud tidak senang melaksana orang lain mendapatkan lebih parah daripada dendam. Ya, contoh, seseorang mendapatkan kenikmatan mempunyai rumah atau mobil, tidak senang orang itu mendapatkan rumah atau mobil, dan dia berharap hilang rumah dan mobilnya. Ya Allah, itu hasud, lebih parah. Ya, dengki itu lebih parah. Tidak senang orang menikah. Ya Allah, harusnya ya itu dengki, hasud luar biasa. Dan mengharapkan kutunggu jandamu contoh. Ya, tidak diharap neangan lo bakal dibikin lain ya itu. Jadi hasud itu lebih parah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Naudzubillah, ketika kita mempunyai sifat seperti ini harus dihindari. Sekali lagi, hasud itu yaitu adalah tidak suka melihat orang lain senang mendapat kenikmatan dan selalu berharap kenikmatan itu hilang, dicabut darinya. Ya Allah, kejam kan dia, Bang? Kejam, orang yang hasud itu kejam ya. Itu luar biasa. Nah, nanti di akhir disebutkan ini lebih kejam daripada Firaun, orang hasud itu kan. Ya Allah. Ya, hasud. Nah, hasud, dengki adalah buah dari sikap dendam. Dendam adalah buah dari amarah, kan nyambung tuh. Tina hate timbul marah, muncak amarah jadi dendam, muncak dendam jadi dengki, hasud. Luar biasa ya. Awas bahaya. Itu lupakan saja ya, sudah aja lah ya. Dengki merupakan cabang dari cabang yang lain, sedangkan amarah merupakan sumber. Nah, iya cabang. Maksud cabang yang lain, semua penyakit hati di sini tunggu. Ya sumberna. Dia sumberna tidak segala sumber penyakit hatinya. Iya. Orang sok marah osok. Ya Allah, awas bahaya etanya. Dalam hadis sebutkan la tahassadu wala tana jasu wala taba ghadu wala tada baru wala ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimuna akhul muslimi. Nah, ini disebutkan janganlah kalian saling berbuat dengki, fitnah, marah, bermusuhan. Tuh eta cabang-cabang kan ya. Dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Waduh, sedang. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi kesimpulan dari hadis di atas, dari sekilas hadis yang mempunyai beberapa poin. Yang pertama, janganlah berharap akan hilang nikmat yang dimiliki orang lain. Jangan berharap. Waduh, tetangga baru beli kulkas, kita mengharap hilang kulkasnya. Ya Allah. Ya Allah. Tetangga baru beli rumah, berharap hilang rumahnya. Itu dengki, itu luar biasa ya. Hasud itu hasud. Jadi inti orang hasud itu tidak akan senang selama nikmat itu ada di orang tersebut. Ya. Itu cek bahasa orang mah, selagi dia senang aing mah moal senang. Ya Allah. Ya. Selagi kamu senang tidak akan senang. Itu. Jadi itu ngasud. Lebih baik dia itu mereka tadi hasud dalam arti posisinya. Hasud mah istilahnya sebuah nikmat itu orang tersebut yang dihasudi memang tidak mendapatkan dan orang yang hasudnya tidak mendapatkan. Jong kabihan, ya. Itu parah mantap, parah jasa. Ya, itu. Terus
Janganlah menambahkan harga barangan dagangan tidak karena senang atas pembeliannya, melainkan karena untuk menipu. Nah, awas jual beli segala macamnya, jangan sembarangan. Terus 3, janganlah saling memarahi antara satu sama selain. Terus 4, janganlah menunjukkan sikap kebencian antara satu sama lain. Nah, kalimat jangan saling mengurangi harga barang dagangan bagi seorang pembeli pada saat khiyar, saat tawar menawar masih berlang, dengan mengatakan barang batalkan membeli barang itu dari si A, aku akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga seperti itu dengan barang yang lebih bagus. Tidak boleh keur ditawar keneh geus dieu ku aturnya paling baik dah. Ya Allah, sedih tepatnya kededikitan keneh ku batur ya Allah ya, pede ngate. Terakhir nomor ke-6, menyibukkan diri untuk melaksanakan ajaran agama Islam, seolah-olah kita selain sekalian adalah anak-anak dari satu orang laki-laki, sebagaimana kalian adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa. Nah, sibukkanlah kita untuk hal agama, pengajian, taklim, zikir, ibadah dan segala macamnya. Itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasulullah. Subhanallah. Bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dalam agama. Saling ingatkan. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, hasud, dendam dan hasud itu akan memakan pahala amal baik seperti api yang melalap kayu. Kita punya amal yang banyak, kamu mun sedikit itu. Ada sifat dengki, ada sifat hasud, ada sifat ghillin amarah, maka itu lenyap seketika dengan sifat itu. Ya Allah. Dan luar biasa, ada sebuah kisah yang bahwa di bawah kisah ini datanglah iblis ke kerajaan Fir'aun mengetuk pintu. Ya, siapa yang di luar? Cek iblis tadi hina, ya kan? Kamu mengaku Tuhan, tapi tidak tahu siapa yang di luar. Ya, itu berarti dalil Fir'aun itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha mengetahui semua perkara. Allamal ghuyub, Allah Maha mengetahuinya. Siapa itu? Kumaha tadinya? Berarti kamu bukan Tuhan ya? Atau lain Tuhan, mana Fir'aun bukan Tuhan. Ya, karena ku iblis gitu kan kekecoh, ya kena. Nah, akhirnya setelah itu masuklah Fir'aun membuat pertanyaan. Masuklah iblis dan bertanya, singkat cerita, bertanya, Fir'aun, mau tahu gak ada orang yang lebih jahat daripadamu? Ayatnya gitu. Ya Allah, kamu itu jahat. Karena kenapa? Jahatnya kamu sampai mengaku menjadi Tuhan. Ya Allah. Tapi ada yang lebih parah di dunia ini. Siapa? Orang yang hasud lebih parah dari Fir'aun. Ya Allah. Orang yang dengki lebih parah. Jadi alhasil, dendam dengki itu adalah dosa yang sangat besar. Karena kenapa? Dibandingkan dengan Fir'aun, lebih mulia, lebih bagus Fir'aun daripada orang yang hasud. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita jaga dari sifat hasud tersebut. Jadi alhasil, intinya, ketika dalam hati kita ini, hati, tasawuf kan menjaga awas, jagalah hati. Ya, jaga hati. Terus hati itu ketika memang ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan akan menimbulkan sifat marah. Ketika marah naik muncak akan menyandikan dan dendam. Tidak dilampiaskan dendamnya, nyeri kekempungan. Nyeri ya, gitu. Terus dan semakin memuncaknya dendam akan timbul hasud atau dengki, tidak merasa senang ketika orang lain senang dan berharap kesenangan orang lain itu hilang darinya. Ya Allah, subhanallah. Itu hasud, itulah hasudnya. Mudah-mudahan kita dijaga dari sifat dendam dan hasud tersebut sehingga kita bisa diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin pengajian pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada
Perkataan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada perkataan yang salah, itu semata-mata di kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah.